Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26 Dunia memang sulit ditebak. Sampai sekarang tak ada makanan sedikit pun yang masuk ke perutnya. Hanya air putihlah satu-satunya yang menjadi sumber energi pria itu. Leo melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Tak terasa sudah lebih dari 30 menit. Dia terjebak di tengah hujan dan kemacetan malam itu. Jika sudah begini rasanya, Leo ingin sekali bisa menghilang dalam sekejap mata, dan langsung berada di depan wanitanya. Tak perlu lagi bermacet-macetan seperti ini. Ratusan kali Leo sudah mencoba untuk menghubungi nomor ponsel Alexandra, tapi hasilnya nihil. Hanya berdering, namun sama sekali tak mendapatkan respon dari seberang sana. Panik, kesal, marah semua berbaur menjadi satu. Pikiran Leo kacau, takut sekali rasanya. Jika sampai Ale salah paham dan menganggapnya tak bisa menepati janji, padahal Leo memiliki alasan kuat di balik itu. Sayang, kamu di mana? Sudah pulang atau masih di kantor? Aku sudah di jalan, tolong kabari aku. Maaf, aku tidak menepati janji untuk menjemputmu tadi sore. Sayang, tolong angkat teleponku. Kalau begitu aku langsung otu ke rumahmu saja. Iya, tunggu aku akan jelaskan semuanya. Pesan bergerombol Leo kirimkan melalui aplikasi hijau pada Alexandra. Semuanya terkirim dengan sempurna, centang 2 abu-abu. Namun hingga beberapa detik belum juga dibaca. Padahal tertulis di sana dengan sangat jelas. Ale aktif di aplikasi tersebut 15 menit yang lalu. Sudah pasti Alexandra marah besar kali ini. Setelah jalanan mulai sedikit lengang, tidak begitu macet seperti sebelumnya. Leo langsung tancap gas, membawa roda 4 milik dedinya membelah jalan raya malam itu. Sementara itu di waktu dan tempat yang berbeda. Sore itu setelah menunggu dan tak ada kabar, akhirnya Ale memutuskan untuk ikut pulang bersama dedinya. Namun saat di jalan, Ale tidak sengaja melihat sesuatu yang janggal. Kamu mau kemana, nak? Tanya Datzak saat sang putri sulung tiba-tiba membuka pintu mobil. Untung saja mereka masih terjebak di lampu merah. Jadi tak ada kendaraan yang lalu lalang di belakang mobil pribadi dedinya. Dat, duluan saja, nanti aku pulang sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Ale langsung menutup pintu mobil dan berlari ke satu titik. Namun karena lampu sudah kembali berwarna hijau, mau tidak mau kendaraan itu pun kembali melanjutkan perjalanan. Stop. Ale tiba-tiba berteriak lalu menarik seorang wanita yang tengah menangis terseduh di jalanan itu. Menariknya dari seorang pria yang terus mencoba membuat wanita itu masuk ke dalam mobil. Siapa kau beranai-beranainya mencampurai urusanku? Hah? Pria itu melepaskan cengkeramannya dan sedikit mendorong wanita itu hingga terhuyung ke belakang.
Untunglah Ale sigap dan membantu menahan tubuh wanita yang posturnya menang lebih pendek dari dirinya, Nona Alexandra. Ucap wanita itu dengan terisak, bahkan suaranya sampai bergetar. Ale bingung banyaknya orang di sekitar mereka. Tapi tak ada satupun yang membantu melerai perkelahian yang tidak imbang itu. Mereka hanya jadi penonton seolah perdebatan itu menarik. Ah, dunia memang sulit ditebak. Di saat orang terlihat jelas memerlukan bantuan, tapi mereka lebih memilih mengabadikannya lebih dulu. Apakah dunia sudah semenyeramkan ini? Bisa tidak memperlakukan wanita itu tidak kasar? Hah? Kau tidak malu melakukan hal tak beradab ini di tempat umum? Ale menyembunyikan wanita itu di belakang tubuhnya. Atau jangan-jangan otakmu itu sudah rusak, hingga tak lagi tahu bagaimana cara memanusiakan manusia? Ale mendongakkan kepalanya dengan tatapan tajam menantang. Jangan kira Ale takut. Dia sudah pernah mendengar hal dan bentuk manusia yang lebih menakutkan dari pria yang berdiri di hadapannya ini. Itu bukan urusanmu, menyingkirlah. Pria itu mencoba menarik kembali tangan wanita yang masih bersembunyi di belakang Ale. Ale menepis tangan pria itu dengan kasar. Kau lihat, dia tidak mau. Jangan paksa lagi atau aku akan menghubungi polisi. Hahaha, silahkan. Hubungi saja polisi sekarang juga. Aku tidak takut. Tantang pria itu senyum menyeringai yang terlihat menjijikan di mata Ale. Asal kau tahu saja, dia itu istriku. Jadi aku berhak melakukan apapun pada wanita itu. Dek, Ale terkejut bukan main. Bahkan saking terkejutnya, Ale sampai menoleh ke belakang untuk bertanya apa benar yang dikatakan pria itu hanya lewat tatapan matanya. Dan benar saja, wanita itu mengangguk dengan derayan air mata yang terus membanjiri wajahnya. Mau dia istrimu, ibumu, atau adikmu sekalipun, kau tidak berhak memperlakukannya dengan kasar seperti itu. Pergi sekarang atau aku akan berbuat hal yang tidak pernah kau bayangkan. Pria itu tersenyum miring. Lakukan saja, aku ingin lihat wanita sepertimu bisa apa. Ucap pria itu lagi menatap Ale dengan tatapan penuh arti dari atas hingga bawah. Membuat Ale tak bisa lagi mentolerir hal itu. Ale celingak-celinguk, melihat ke sekitarnya seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba, stop, dasar perempuan gila, apa yang kau lakukan pada mobilku? Pria berambut cepak itu berlari ke arah depan mobilnya, yang kacanya sudah hancur dipukul secara membabi buta oleh Alexandra. Bahkan kaca spionnya ditendang begitu kencang, hingga terlepas dari tempatnya dan tak berbentuk lagi. Bagaimana? Apa kau ingin melihat apa lagi yang bisa aku lakukan? Ale tersenyum smirk dengan wajah penuh kepuasan. Melihat pria itu masih sok, Ale pun segera mengajak pergi wanita itu. Sayang. Suara panggilan saat Ale dan wanita itu berlari di trotoar jalan. Dat.
Ale tampak terkejut melihat mobil dedinya berhenti tepat di sampingnya berdiri. "Ayo masuk," ajaknya yang langsung diiyakan oleh Ale. Tangan Ale masih menggandeng erat lengan wanita itu. Sejak tadi Ale tak melepaskannya. Takut kalau pria itu mencoba kembali mengejar wanita tersebut. Kedua wanita itu pun masuk dan duduk di kursi penumpang bagian belakang. Entah sejak kapan Datzak sudah duduk di samping supir pribadi mereka. "Dat, bukannya tadi Dat sudah pergi?" tanya Ale penasaran sambil sesekali menarik nafasnya yang masih terengah-engah. "Tadi Dat meminta putar balik. Dat khawatir karena kamu pergi begitu saja tanpa memberi Dat alasan." Jawab Datzak sambil melihat putrinya melalui spion dalam mobil. "Sorry, Dat." Datzak mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu Datzak langsung mengambil tisu dan memberikan pada wanita yang duduk di sebelah putrinya. "Hapus air matamu. Air matamu tidak pantas kamu keluarkan untuk laki-laki macam itu, Dek." Ale dan wanita di sampingnya terkejut mendengar ucapan Datzak. Berarti dedinya itu melihat semua kejadian tadi. Dat. Ale tak mampu melanjutkan tanyanya, namun sepertinya Datzak sudah tahu. Apa yang akan ditanyakan oleh sang putri? Dat sudah melihat semuanya. "Kamu hebat, Nak. Dat bangga padamu." Datzak memang melihat semuanya dari dalam mobil yang terparkir tidak jauh dari kejadian tadi. Datzak tidak tahu jika Ale ternyata sebarbar itu. Dan jika pria tadi ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan Ale, maka Datzak akan menjadi orang pertama yang membela putrinya. Sudah sangat jelas pria itu bersalah. Tapi dia malah terus menyulut emosi Alexandra. Ale tersenyum malu-malu. Seraya menggaruk alisnya yang sama sekali tidak gatal. "Oh iya, Dat, kenalkan, ini Aleta. Dia sekretaris Leo." Setelah perjalanan yang lumayan panjang, akhirnya mobil Tuan Zak sudah tiba di kediamannya. "Non, maaf, ini rumah siapa?" tanya Aleta seraya mendongakkan kepalanya. Pada bangunan mewah 2 tingkat yang ada di hadapannya saat ini, Aleta pun ikut turun bersama dengan Tuan Zak dan juga Alexandra. Wanita itu terus mengedarkan pandangan. Terlihat halamannya cukup luas. Terdapat beberapa pohon bonsai yang tertata rapi. Di sekelilingnya juga ada lampu-lampu taman yang tentu akan bercahaya saat malam tiba. Indah, mewah dan terlihat sangat elegan. "Ini rumah dediku," jawab Ale menatap lucu wajah Aleta yang terus berbinar melihat ke seluruh penjuru halaman rumahnya. "Ayo, masuk," ajak Ale seraya menggandeng tangan Aleta. Bukan maksud Ale sok akrab atau bagaimana. Tapi jika mengingat kejadian tadi rasanya Ale sangat iba pada Aleta sebagai sesama wanita. Ale tidak rela wanita baik seperti Aleta diperlakukan seperti itu.
Tapi, Non, saya. Aleta mencoba menahan tangan Alexandra. Jangan bilang kamu mau pulang dan bertemu dengan suami gilamu itu. Tanya Ale penuh selidik. Bu, bukan begitu Nona Alexandra. Tapi. Aleta terus terbata karena merasa sulit bicara. Jika mendapat tatapan tajam seperti itu. Ya, katakanlah dirinya trauma. Memang benar, wanita mana yang tidak mengalami trauma? Jika terus mendapatkan KDRT setiap hari, kalau tidak, ya sudah, ayo kita masuk. Aku lelah dan tubuhku sangat lengket. Aku yakin kamu juga, kan? Ale kembali menggandeng tangan Aleta, lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Sementara Tuan Zack sudah lebih dulu masuk meninggalkan Ale dan Aleta. Siapa yang kamu bawa itu? Tanya Nyonya Sophie saat Ale sengaja berjalan melewatinya. Padahal Nyonya Sophie tengah duduk di sofa ruang keluarga. Tidak mungkin jika Ale tidak melihatnya. Bahkan Aleta saja bersitatap beberapa detik. Dengan netra tajam Nyonya Sophie. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Aku sedang bicara denganmu. Pekiknya lagi dengan nada membentak seraya berkacak pinggang. Rasanya selalu harus seperti ini. Jika berhadapan dengan anak tirinya itu. Entahlah. Keduanya memang tak pernah bisa akur sejak dulu. Mereka memiliki alasan masing-masing untuk membenci satu sama lain. Ale menghentikan langkahnya saat dia dan Aleta sudah berada di anak tangga pertama. Sebelum mereka menaikinya menuju lantai 2. Shoot, bisa tidak Anda itu tidak berteriak-teriak, Aku ini habis bekerja, lelah. Jadi sebelum kesabaranku habis sebaiknya Anda tutup mulut saja. Oh ya, satu lagi, kita tak seakrab itu. Dan Anda tidak perlu banyak bertanya apa yang aku lakukan. Atau siapa yang aku bawa ke rumah ini. Ingat, akulah yang tuan rumah. Anda dan putri Anda hanya numpang di sini. Panjang lebar Ale bicara membuat Aleta tak bisa berkata-kata. Ini kali pertama Aleta datang ke rumah Alexandra. Namun dia sudah disuguhkan drama ibu dan anak yang entah. Nyonya Sophie menatap nyalang. Sementara Ale sudah kembali mengajak Aleta. Melangkah menaiki anak tangga menuju kamarnya. Silahkan masuk. Ale membukakan pintu kamar. Lalu mempersilahkan Aleta masuk ke dalam kamar pribadinya. Tetapi, Non, badan saya kotor. Bau keringat. Ucap Aleta mengambang di ambang pintu. Seakan dia tidak pantas untuk masuk ke dalam kamar super luas milik Alexandra. Dari mana Aleta tahu kamar itu super luas? Padahal dia saja belum masuk ke dalamnya. Oh, ayolah. Terlihat jelas kamar itu sangat luas dan mewah. Saat Alexandra membuka pintu lebar-lebar, bahkan aroma vanila yang menenangkan. Langsung menyeruak ketika pintu itu terbuka. Nanon, sudah panggil saja Alexandra. Atau kalau kepanjangan panggil Ale juga tidak apa-apa.
cepetan masuk. Kamu gak lihat ini? Tangan aku sampai pegal menahan pintu yang berat ini. Mau tidak mau akhirnya Aleta pun masuk ke dalam kamar itu. Kamar impian bagi seluruh wanita lajang di muka bumi ini. Tak ada yang spesial dengan interiornya. Hanya didominasi dengan warna-warna yang netral, namun terlihat sangat nyaman. Di sisi kiri dekat pintu masuk ada kamar mandi yang terlihat cukup luas juga. Fasilitas seperti AC, TV, mini freeze tentu tersedia juga di kamar itu. Dan jangan lupakan sofa dan meja. Yang menjadi pelengkap di sudut sebelah kanan pintu masuk kamar Alexandra. Hei, kenapa bengong? Tanya Ale melambaikan tangannya tepat di depan wajah Aleta. Hah, tidak, Non, maksud saya Ale. Aku hanya tidak menyangka kamu sekaya ini. Polos Aleta mengeluarkan isi kepalanya. Ale hanya terkekeh. Bukan aku, tapi dediku. Sudah ya, aku mau mandi dulu. Kamu istirahat saja di sini. Nanti kalau ada yang ketuk pintu tidak usah dibuka, oke? Ucapan Ale layaknya sihir, membuat Aleta otomatis mengangguk tanpa banyak bertanya. Setelah Ale masuk ke dalam kamar mandinya, Aleta memilih untuk ke balkon kamar. Yang jendela kacanya sudah dibuka lebar-lebar oleh si empunya kamar. Aleta menghembuskan nafasnya kasar. Air matanya kembali menetes begitu saja tanpa izinnya. Menyakitkan sekali harus hidup dengan laki-laki yang tidak bisa menjaga emosinya. Bahkan jika Aleta melakukan kesalahan sedikit saja, pria itu akan marah dengan meledak-ledak. Tak terasa 30 menit sudah Aleta melamun di sana. Hingga wanita itu tidak menyadari Alexandra sudah keluar dari kamar mandi. Alexandra keluar dari kamar mandi dengan rambut yang basah. Ale pun segera mengambil hair dryer dan siap untuk mengeringkan rambutnya. Ale hanya menatap punggung Aleta yang berdiri di balkon kamarnya. Ale tahu pasti banyak yang sedang dipikirkan wanita itu. Tidak ingin mengganggu dengan suara bising dari benda yang dipegangnya, Ale memilih masuk kembali ke dalam kamar mandinya. Setelah rambutnya kering dan sudah berpakaian juga, Ale berjalan menghampiri Aleta. Aleta menoleh sesaat ketika Alexandra berdiri tepat di sampingnya. Dan secepat kilat wanita itu menghapus jejak air mata dengan punggung tangannya. Menangislah, Aleta. Tidak semua tangisan itu membuat kamu terlihat lemah. Ale masih fokus menatap lurus melihat pemandangan malam depannya. Ya, saat ini sudah jam 6:30 malam. Tiba-tiba gerimis turun saat keduanya masih mengobrol di tempat itu. Hicks. Air mata Aleta kembali tumpah. Ale mencoba menyalurkan semangat dengan menepuk-nepuk bahu Aleta pelan. Aku harus bagaimana, Hicks. Malam ini, malam yang menyakitkan untuk Aleta. Semakin Aleta berusaha menekannya, semakin dia mencoba untuk terlepas. Ale memeluk tubuh Aleta, membiarkan wanita itu menangis di pelukannya.
Hingga beberapa saat Aleta kembali tenang. Ale membawa Aleta masuk ke dalam. Sebab malam ini udara sangat dingin. Hujan yang turun tiba-tiba dan kini masih menyisakan gerimis. Kini mereka duduk di dua sofa tunggal yang saling berhadapan. Kamu pasti terkejut saat tahu aku sudah menikah? Tanya Aleta dengan senyum kecil yang menghiasi wajahnya yang mulai sembab. Ale mengangguk sebagai respon atas pertanyaan Aleta. Aku sudah menikah selama 2 tahun. Kami menikah karena perjodohan. Aku tidak pernah mengenal dia sebelumnya. Begitupun dengan Mas Bagus. Kami memiliki kehidupan tenang masing-masing. Sebelum dipaksa untuk menikah oleh kedua orang tua kami. Ale hanya diam mendengarkan. Namun yang pasti sekarang Ale tahu laki-laki itu bernama Bagus. Aku tidak menyangka. Dia begitu pemarah bahkan tak segan melayangkan pukulan padaku. Pergi sulit, bertahan sakit. Itulah yang selama ini aku rasakan. Kamu tahu, aku sengaja memakai KB. Sejak tahu dia tidak bisa menahan emosinya. Karena aku takut jika nanti aku hamil. Anakkulah yang akan menjadi korban berikutnya. Bulir kristal bening kembali luruh begitu saja. Saat Aleta menceritakan kisah kelam rumah tangga yang selama ini dia jalani. Menikah adalah ibadah seumur hidup. Dan seumur hidup itu lama, Aleta. Ale akhirnya bicara. Setelah mendengar cerita panjang dari sekretaris Leo itu. Dek, seakan terbuka mata hatinya. Jantung Aleta berdebar kencang saat mendengar Alexandra mengatakan itu. Ya, seumur hidup itu sangat lama. Perceraian bukanlah akhir dari dunia. Justru itu lebih baik jika harus tersakiti seumur hidup. Jangan terlalu keras memikirkan hal yang tidak baik. Untuk kesehatan mentalmu, tanyakan pada hatimu, apa yang sebenarnya dia inginkan. Melanjutkan pernikahan dengan kamu yang terus berkorban, atau mengakhiri semuanya dan melanjutkan kehidupan? Air mata Aleta tiba-tiba saja berhenti. Seluruh pikirannya larut dalam kata perceraian. Apakah benar dia harus memilih jalan itu? Sementara kedua orang tuanya tidak mungkin merestui jalan itu. Tapi kedua orang tua Aleta tidak pernah tahu bahwa Aleta mendapatkan siksaan fisik dan mental setiap hari. Jika kamu membutuhkan perlindungan hukum, aku akan membantumu. Kamu tenang saja, jangan takut. Aku akan mendampingi sampai masalah kamu selesai. Ale menggenggam kembali tangan Aleta yang dingin. Setelah perbincangan serius itu. Kini kedua wanita yang berbeda usia 2 tahun itu tengah menikmati santap malam yang dibawakan oleh Bi Asih beberapa menit lalu. Ale sengaja meminta si Bibi untuk menyiapkan makan malam spesial untuk menjamu tamunya. Alexandra, kenapa kamu baik sekali padaku? Padahal kamu belum mengenal siapa aku. Di sela-sela makan malam mereka, Aleta membuka obrolan kembali. Aku akan menjadi cermin untuk orang-orang di sekitarku.
jika kamu berbuat baik padaku, maka aku akan membalasnya dengan baik pula. Namun sebaliknya jika kamu berbuat jahat padaku, maka aku tidak segan-segan membalas 1000 kali lebih kejam. Aleta melotot, seram sekali ucapan Ale. Nadanya seperti sebuah ancaman, membuat Aleta tiba-tiba jadi sulit menelan makanan yang ada di dalam mulutnya. Hahaha, tenang saja. Kamu jangan panik begitu, aku hanya bercanda. Aleta pun ikut tertawa pada akhirnya. Wanita itu jadi tahu sisi lain Alexandra. Hangat, itulah yang Aleta rasakan. Berada di dekat wanita cantik pemilik 2 lesung pipit itu selama beberapa jam terakhir. Selepas makan malam, Ale meminta Aleta untuk menginap di rumahnya malam ini. Besok Ale akan mengantar Aleta pulang demi menjaga keselamatan wanita itu. Sebab tadi Aleta sudah mengatakan dia tidak bisa lagi meneruskan pernikahan menyakitkan itu. Aleta ingin terbebas dari pria yang berstatus sebagai suaminya selama 2 tahun ini. Kini Aleta tengah mandi. Sementara Ale menyiapkan baju baru miliknya, lengkap dengan pakaian d***nya juga untuk dipakai Aleta. Berkali-kali suara ponsel mengusik pendengarannya. Ale sudah melihat siapa yang meneleponnya hingga puluhan kali itu. Namun Ale enggan untuk mengangkatnya. Dengan malas, Ale mengganti mode menjadi senyap. Meski layar ponselnya terus menyala, namun tak ada lagi suara dering yang mengganggu fokusnya kali ini. Beberapa menit berlalu, tiba-tiba suara ponsel kembali terdengar. Kali ini nada pesan masuk. Ale mengambil ponselnya kembali, lalu membaca pesan-pesan itu tanpa membukanya. Dan sedetik kemudian Ale kembali meletakkan ponselnya di atas nakas. Jangan salahkan jika sikapku seperti ini. Kamu yang lebih dulu mengabaikanku. Batin Ale sedih. Sudah berjam-jam baru sekarang Leo menghubunginya. Sejak siang kemana saja? Panggilan Ale setelah jam makan siang pun diabaikan. Sudah? Tanya Ale saat pintu kamar mandi terbuka. Aleta keluar dengan memakai handuk kimono berwarna putih susu yang Ale berikan sebelumnya. Aleta mengangguk. Nih, Ale memberikan 1 set baju tidur baru miliknya. Lengkap dengan pakaian d***nya juga. Itu semua baru. Tapi aku tidak tahu ukuranmu berapa. Kalau dilihat ukuran kita sepertinya tidak jauh beda. Terima kasih. Aku tidak tahu harus mengatakan kata apa lagi. Aku sangat beruntung mengenal kamu, Alexandra. Setelah itu Aleta pun masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk berpakaian. Tiba-tiba, Non Evelyn. Suara Bibi memanggilnya dari luar. Ale melihat jam di atas nakasnya, sudah jam 10 malam. Untuk apa si Bibi mengetuk pintu kamarnya malam-malam begini?
Tanpa menyahuti terlebih dulu, Ale memilih langsung membuka pintu kamarnya. Ada apa, Bi? Itu Non, bule tampan yang kemarin datang lagi nyari Non Evelyn. Bersambung.